Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ahmad Solikin, NPM 212220004, akan menjelaskan materi tentang Perang Teluk 1. Baiklah, yang pertama adalah jalannya Perang Irak-Iran. Berlangsung pada tahun-tahun 1980 sampai tahun 1988. Pada tahun 1979 terjadi revolusi Islam Iran di mana Khomeini memimpin revolusi tersebut. Pemimpin revolusi Islam di Iran yaitu Khomeini yang memiliki impian untuk menyebarkan pengaruh revolusinya ke negara-negara Arab lainnya. Saddam Hussein merasa khawatir dengan revolusi tersebut. Hal itu dikarenakan posisi wilayah Irak yang bersebelahan dengan Iran. Penduduknya sebagian beraliran Syiah, dan menganggap revolusi ini menghambat ambisinya untuk menjadi kekuatan dominan di Arab. Jalannya perang ini terbagi dalam beberapa periode, antara lain sebagai berikut: periode tahun-tahun 1980 sampai tahun 1982, penyerbuan oleh Irak. Irak mempunyai sasaran yang jelas terhadap Iran. Ada dua objektif Irak dalam serangannya ke Iran, yaitu menguasai wilayah-wilayah strategis serta kaya minyak di Iran, mencegah tersebarnya revolusi Islam di wilayah tersebut. Dalam serangannya, Irak menginginkan kemenangan atas negara Iran dengan memanfaatkan situasi internal Iran yang masih belum stabil pasca revolusi Islam. Irak berharap bahwa masyarakat di Iran akan menyalahkan pemerintahan baru Iran, dan kemudian sebagian dari mereka, terutama dari golongan Arab Sunni, akan membelot kepada Irak. Berikut serangan-serangan yang dilancarkan Irak terhadap Iran adalah sebagai berikut. Dampak politik. Dampak Perang Teluk I di Iran dan Irak juga terjadi di bidang politik. Secara umum, perang mampu meningkatkan rasa patriotik rakyat Iran dan Irak. Hal tersebut setidaknya dibuktikan dengan keberadaan rakyat sipil yang dimobilisasi untuk ikut perang dari kedua belah pihak. Perang juga memberikan dampak pada konstelasi elit politik dalam negeri dari kedua negara. Selama Perang Teluk, baik Iran maupun Irak mengalami gejolak politik di dalam negeri. Pada awal Perang Teluk, pemimpin spiritual Iran Imam Khomeini dan Presiden Ali Khamenei mampu memanfaatkan isu tersebut untuk menyatukan berbagai golongan politik di Iran. Upaya ini mengalami keberhasilan ketika sejumlah golongan politik baik sayap kanan maupun sayap kiri mampu dimobilisasi untuk mendukung perang. Meskipun demikian, terdapat golongan lain yang menjadi oposisi utama pemerintah dari kelompok mujahidin. Khomeini menganggap jika kelompok mujahidin merupakan antek Amerika Serikat yang berusaha menyerang Iran dari dalam. Sebagai balasan, kelompok mujahidin membentuk National Council Resistance, NCR, untuk menggulingkan Khomeini. Alfianto, 2015-84, pada akhirnya usaha NCR mengalami kegagalan karena popularitas Khomeini yang begitu luas di kalangan rakyat Iran. Sementara itu, gejolak politik juga terjadi di Irak. Partai Ba'ath yang merupakan partai pemerintah menjadikan perang sebagai alasan untuk melakukan konsolidasi nasional. Perang dijadikan sebagai alasan untuk menciptakan stabilitas politik nasional yang sesungguhnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Partai Ba'ath. Alfianto, 2015-89, strategi Partai Ba'ath ini mendapat perlawanan keras terutama dari suku Kurdi serta Partai Komunis Irak. Meskipun demikian, perlawanan suku Kurdi serta Partai Komunis Irak tidak mampu menggoyahkan kekuasaan Partai Ba'ath yang tetap mendapatkan dukungan mayoritas dari rakyat Irak. Bulan Mei tahun 1982, Iran berhasil merebut kembali wilayah Khorramshahr. Dalam pertempuran di wilayah tersebut, Irak kehilangan 7.000 tentara, sementara Iran 10.000, sehingga menjadikan pertempuran itu sebagai salah satu pertempuran paling berdarah dalam inisiatif serangan balik Iran. Sejak kemenangan tersebut, Iran berganti menjadi pihak menekan Irak dan pada bulan Juni berhasil mendapatkan kembali seluruh wilayahnya yang sebelumnya dikuasai oleh Irak. Saddam Hussein yang melihat bahwa moral pasukannya sudah terlanjur runtuh akibat serangkaian kekalahan melawan Iran pun menyatakan akan segera menarik seluruh pasukannya dari Iran dan menawarkan gencatan senjata kepada Iran. Tawaran gencatan senjata itu mencakup pembayaran ganti rugi perang sebesar 70 juta dolar AS oleh negara-negara Arab. Iran menolak tawaran gencatan senjata tersebut dan menyatakan bahwa mereka akan menyerbu Irak dan tidak akan berhenti sampai rezim yang berkuasa di Irak digantikan oleh rezim pemerintahan Republik Islam. Dampak Perang Teluk I. Sebagaimana setiap perang yang terjadi di seluruh dunia, Perang Teluk I memberikan dampak yang begitu luas kepada kedua belah pihak. Selain berdampak kepada Iran dan Irak, Perang Teluk I juga memberi dampak kepada dunia internasional. Berikut adalah dampak-dampak yang diakibatkan oleh Perang Teluk I baik yang dialami oleh Iran dan Irak maupun dunia internasional.
Dampak sosial ekonomi. Perang Teluk I menelan korban jiwa yang sangat besar dari kedua belah pihak. Jumlah korban tewas selama perang diperkirakan mencapai 750.000 hingga 1 juta jiwa. Alfianto, 2015 banding 77. Jumlah korban tersebut mayoritas berasal dari laki-laki dewasa berusia 18 sampai 30 tahun. Besarnya jumlah korban ini mengakibatkan banyak istri yang kehilangan suaminya serta anak-anak yang menjadi yatim. Kondisi ini jelas menjadi suatu guncangan hebat yang dirasakan oleh sebagian penduduk dari kedua negara. Perang Teluk I telah menimbulkan problem sosial baru di Iran maupun Irak. Perang Teluk I juga menghancurkan perekonomian Iran dan Irak. Iran dan Irak melakukan cara yang sama untuk memperkuat militer mereka dengan cara memobilisasi rakyat sipil untuk ikut berperang. Mobilisasi rakyat sipil inilah yang membuat banyak pabrik kehilangan tenaga kerjanya. Selain itu, kehancuran yang ditimbulkan oleh perang juga mencakup berbagai infrastruktur penunjang perekonomian. Akibatnya, perekonomian di kedua negara mengalami stagnasi dan bahkan kemunduran. Secara finansial, Iran dan Irak juga mengalami kerugian yang sangat besar. Iran misalnya, mengalami penurunan cadangan devisa dari 14,6 miliar dolar pada tahun 1979 menjadi hanya 1 miliar dolar pada tahun 1981. Kars, 2002 banding 74-75. Selain itu, Iran juga kehilangan potensi pendapatan lebih dari 50 miliar dolar dari bidang pertanian dan minyak. Alfianto, 2015 banding 80. Irak juga mengalami kerugian yang amat besar akibat Perang Teluk I. Irak bahkan menghabiskan biaya lebih dari 100 miliar dolar untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat perang. Alfianto, 2015 banding 77. Inflasi juga dialami oleh kedua negara sehingga banyak rakyat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhir Perang Teluk I. Upaya mengakhiri perang antara Irak dan Iran ini sejatinya telah berlangsung sejak awal pertempuran. Dewan Keamanan PBB merupakan pihak yang paling gencar mengupayakan perdamaian untuk kedua belah pihak. Pada tanggal 28 September tahun 1980, dikeluarkanlah resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 479. Resolusi tersebut menghendaki kedua belah pihak untuk menghentikan perang dan menyelesaikan permasalahan di meja perundingan King, 1987. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Jika waktunya lebih saya juga minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.